Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan peninggalan-peninggalan arkeologi, mulai dari zaman Praksara, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman masuknya Islam, dan zaman penjajahan di Indonesia. Ada beberapa peninggalan-peninggalan arkeologi yang terdapat di daerah-daerah terpencil, yang mungkin saja belum diketahui oleh orang banyak. Salah satu bentuk arkeologi yang menjadi bagian dari artefaktual yang berada di Indonesia, wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Goa yang bertempat di Kecamatan Bajeng, yakni Bungung Baraniari Bajeng, Kelurahan Mata Allah. Bungung Baraniari Bajeng merupakan sumur bertuah. Sumur ini pada masa pemerintahan penjajahan silam sangat besar artinya dalam menumpas kaum penjajah di bumi kerajaan Goa. Walau usianya sudah ratusan tahun, tetapi bentuknya masih tetap sama seperti bentuk semula, dengan luas 4 kali 2 meter dan kedalaman 4-5 meter. Namun, ada yang mengatakan bahwa dasar sumur Bungung Barania tembus ke lautan. Bungung Barania berada di tengah pohon yang rindang dan menjulang tinggi. Di sekelilingnya dibangun pagar besi sebagai pengaman, yang dimana di setiap sisi pagar menjulang patung tangan yang memegang badik, yang dihadapkan ke atas. Sekarang, sumur itu dijaga oleh seorang wanita yang bernama Jumiati Dengbau, yang merupakan pemegang kunci pagar Bungung Barania. Bungung Barania ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata sejarah. Di tempat ini pula, sang bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 14 Agustus 1945, mendahului perintah Presiden Soekarno yang seharusnya 17 Agustus 1945. Dari hasil wawancara dengan penjaga sumur Bungung Barania, yaitu Jumiati Dengbau, diriwayatkan bahwa pada abad ke-15 silam ada seorang raja yang berkuasa di Bantaing bernama Karangloe. Di Bajeng, Karangloe dan pengikutnya melakukan perjalanan keliling hingga akhirnya sampai ke suatu perkampungan namanya Kampung Mata Allah. Di tempat itu, Karangloe dan pengikutnya kehausan, akan tetapi tak ada sumber air sedikit pun. Karangloe mendapat ilham yang maha kuasa agar tongkat yang dipegangnya itu ditancapkan ke tanah. Tongkat itu ditancapkan ke tanah, maka membentuk sebuah lubang besar dan dari situ keluar mata air. Karangloe dan pengikutnya yang sudah merasa kehausan memanfaatkan sumber air tersebut untuk minum dan mandi. Setelah Karangloe dan pengikutnya minum dan mandi, tiba-tiba timbul dalam dirinya perasaan berani dan perkasa, di mana sebelumnya perasaan seperti itu tidak ada. Semangat perang semua prajuritnya kian berkobar. Karena sumur itu memiliki kesaktian, yakni bila airnya diminum, timbul keberanian, maka saat itu pula lah sumur tersebut disebut dengan Bungung Barania. Artinya, bila minum dan mandi di sumur itu, maka akan timbul keberanian. Itulah kilas balik seputar Bungung Baraniari Bajeng, yang merupakan salah satu peninggalan yang bersejarah, yang sampai saat ini tradisi yang berhubungan dengannya masih dipertahankan oleh masyarakat sekitar. Sebagai penerus bangsa, kita harus senantiasa menghargai, menghormati, dan mengingat perjuangan-perjuangan para leluhur. Sebagaimana perkataan Insinyur Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Dengan belajar sejarah, kita dapat mengetahui bagaimana pengorbanan dan perjuangan para leluhur-leluhur atau para pahlawan-pahlawan sebelum kita. Dengan sejarah pula, kita dapat mengetahui kejadian di masa lalu dan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pedoman untuk hidup ke depannya. Jadi, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.